Komisi 11 DPR RI menyetujui penyertaan modal negara kepada Garuda Indonesia senilai 7,5 triliun rupiah. Ketua Komisi 11 DPR RI, Kahar Muzakir menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat dan setuju negara akan menyuntikkan modal tambahan kepada Garuda Indonesia yang akan diberikan setelah ada keputusan kasasi. Komisi 11 DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada tahun 2022, menyetujui kepemilikan saham pemerintah tetap menjadi mayoritas atau minimal 51% dan mempertahankan saham merah putih sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana jalannya rapat dengar pendapat antara anggota DPR Komisi 11 dengan Garuda Indonesia, sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning dan juru kamera Ridwan Hakiki di gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat sore Dina, apa saja yang disampaikan pihak Garuda Indonesia terkait adanya rencana penyertaan modal negara sebesar 7,5 triliun rupiah ini, Dina? Ya, Syafinas dan juga pemirsa, ada sejumlah hal yang disampaikan pada rapat dengar pendapat antara Komisi 11 dengan jajaran PT Garuda Indonesia yang sudah digelar pada tadi pagi pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di ruang Komisi 11 Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Salah satunya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana Komisi 11 sudah menyetujui penyertaan modal negara atau PMN untuk diserahkan ke PT Garuda Indonesia yakni sebesar 7,5 triliun rupiah dengan menggunakan mekanisme right issue. Dan hal ini disampaikan pada rapat kerja antara Komisi 11 DPR RI yang dihadiri langsung secara tatap muka oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra yang didampingi juga oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban. Salah satu yang disampaikan adalah rencana dari 7,5 triliun rupiah dari PMN ini memang rencananya oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan dijelaskan bahwa rencananya dana ini akan digunakan untuk yang pertama adalah maintenance, kemudian restorasi, dan untuk pemenuhan maintenance reserve sebanyak 60%. Dengan detail alokasi maintenance dan restorasi sebanyak 3,6 triliun rupiah atau sebesar 80%, sedangkan untuk maintenance reserve akan mendapatkan alokasi dana sebesar 900 miliar rupiah atau sekitar 20%. Sedangkan untuk modal kerja sebanyak 40% akan dialokasikan untuk bahan bakar yakni sebesar 1,73 triliun rupiah atau setara dengan 58%, kemudian biaya sewa sebesar 900 miliar rupiah atau setara 30%, dan biaya restrukturisasi sebesar 370 miliar rupiah atau sebesar 12%. Kemudian Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada RDP tadi mengungkapkan juga bahwa dirinya dan juga jajarannya berupaya untuk membuat perusahaan PT Garuda Indonesia ini menjadi lebih efisien karena memang biaya sewa pesawat tinggi dan di atas rata-rata pasar. Kemudian ada rencana juga bahwa di rute Garuda ini akan melakukan efisiensi atau pengelolaan terhadap jumlah rute penerbangan dari maskapai penerbangan milik pemerintah ini, di mana berdasarkan paparan di rute Garuda pada RDP tadi pada 2019 kemarin Garuda Indonesia ini memiliki 172 rute penerbangan yang terdiri dari 133 rute domestik dan 39 rute internasional. Kemudian rute-rute ini terus dikurangi hingga pada tahun ini 2022 tercatat Garuda Indonesia memiliki 96 rute yang terdiri dari 65 rute penerbangan domestik dan 31 rute penerbangan internasional, dan rencananya pada tahun depan ini akan dikurangi lagi menjadi 72 rute yang terdiri dari 52 rute domestik dan juga 20 rute internasional. Kemudian kalau kita melihat dari paparan tadi pagi, rencananya pada tahun 2024 hingga 2026 akan disesuaikan lagi jumlah rutenya menjadi 74 rute penerbangan yang terdiri dari 55 rute domestik dan 19 rute internasional. Kemudian pada rapat RDP tadi ini juga disampaikan oleh Irfan selaku Dirut Garuda bahwa dirinya meminta untuk seluruh pihak agar tidak melihat kembali masalah-masalah atau kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh direksi Garuda, dan dia meminta untuk segala pihak agar mendukung dan juga melihat ke depan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Berikut keterangan lengkap dari Dirut Garuda pada RDP tadi pagi. Akan memimpin Garuda 2 tahun terakhir ini,
Rasanya sih agak gila kalau ada orang yang mau main-main lagi. Jadi memang betul moral hazard, tapi saya juga tidak ingin memberikan komentar terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Karena keputusan direksi di masa kapanpun itu pasti ada justifikasinya. Tapi kalau masa lalu dianggap salah, ya silahkan diperiksa. Dirut kerjaannya ke depan, Pak. Dengan tinggi badan saya ini, saya punya pengalaman. Kalau lihat ke belakang terus pasti tersantuk gitu kan. Jadi ke depan sekali-sekali pakai kaca spion, yang belakang urusan mungkin pihak yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan mohon Bapak pimpinan Komisi 11, ini bukan pilihan kok Pak. Mendukung, ini keharusan. Kita bagi-bagi tugas Pak, saya yang negosiasi sama teman-teman di sini, yang negosiasi sama kreditur, Bapak yang menyetujui PNM 7,5 triliun. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syafina dan juga pemirsa, itu tadi yang dibahas di RDP antara Komisi 11 dengan jajaran PT Garuda Indonesia dan PMN sebesar 7,5 triliun rupiah ini tinggal menunggu satu syarat lagi, yakni keputusan kasasi. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Senayan, Jakarta. Kembali ke Syafina di studio. Ya, terima kasih jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning atas laporan Anda.